Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua sudah hadir di kelas perdana teori organisasi mata kuliah kelas malam. Ahlan wa sahlan juga bagi teman-teman yang baru pertama kali masuk di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Semoga teman-teman betah dan terus bersemangat menyelesaikan studi hingga wisuda nanti. Perkenalkan, nama saya Eva Fauziana. Saya dosen pengampu untuk mata kuliah ini di Prodi Manajemen. Saya juga dosen di Prodi Manajemen. Sedikit tentang saya, saat ini saya tinggal di Bekasi, deket banget, cuman 15 menit dari kampus rumah saya. Sudah mengajar di Institut Bisnis Muhammadiyah sejak 2018, dan selain dosen saat ini saya juga bertanggung jawab untuk inkubator bisnis di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Jadi kalau teman-teman punya bisnis UKM, bisnis apapun dan mau bergabung dengan IBM, yuk silahkan join kontak saya, bergabung untuk sama-sama belajar membangun usaha masing-masing. Nah, balik lagi, selain mengajar di IBM, sebenarnya saya sudah sekitar 25 tahun ya bekerja di perusahaan, lumayan pindah-pindah juga. Saya lulus dari UNJ S1 jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, zaman dulu disebutnya IKIP Romangun, tahun 97. Lalu setelah itu saya bekerja di Timor Sport Division sebagai sekretari GM. Jadi dulu saya bekerjanya dengan banyak pembalap, banyak navigator, juga urusannya sama mobil-mobil sport deh. Lalu setelah itu pindah-pindah di beberapa kantor multinasional. Ya, terlama saya bekerja di perusahaan farmasi PMA, base-nya di Amerika Serikat. Kalau di sini bapak-bapak pasti pernah dengar yang namanya Viagra. Nah, itu dia produsen Viagra. Oke. Nah, meskipun di Pfizer Indonesia posisi terlama saya sebagai sekretaris, terus terang saya di sana banyak belajar banget tentang masalah organisasi. Nggak cuman karena di Pfizer Indonesia sendiri karyawannya memang banyak ya, ada 1000-an kalau nggak salah waktu itu tersebar di seluruh Indonesia, baik dari karyawan salesnya, office, hingga di pabrik yang produsen obat. Di sana juga belajar organisasi tentang hubungannya dengan kantor pusat, yaitu di Amerika Serikat. Jadi memang meskipun waktu itu masih junior banget, udah interaksinya lumayan international base gitu ya teman-teman. Nah, setelah di Pfizer Indonesia saya juga pindah ke beberapa perusahaan multinasional lain, dan di sana udah mulai menapaki karir serius sebagai HR manager. Jadi kalau misalnya masuk prodi manajemen ya memang terus terang jujur sesuai dengan passion saya, selain nyambung dengan mata kuliah saya di psikologi SDM. Waktu S2 saya ambil psikologi SDM dan knowledge management. Jadi memang meskipun di psikologi tapi lebih terapan ke manajemen. Jadi memang alhamdulillah nyambung antara pekerjaan, background pendidikan, hingga passion saya sendiri. Nah, di SDM sendiri saya terakhir sebagai HR head di perusahaan Rusia, fintech, itu startup. Lumayan juga sama ribetnya karena skopnya nggak cuman perusahaan nasional, tapi memang holdingnya lumayan di Russian ya, segala beda culture, beda sikap, beda perilaku, cara pandang, hingga masalah bahasa, terus terang itu juga jadi challenge tersendiri bagi kami karyawan yang di Indonesia, karyawan representatifnya. Nah, dalam mata kuliah kali ini kita juga akan banyak membahas tentang organisasi. Sebenarnya kalau di SDM, di master ya, di program pasca sarjana, sebenarnya ada lebihnya lagi, nggak cuma teori organisasi, tapi kita nyebutnya perilaku organisasi. Lucu juga ya, kenapa kok perilaku gitu kayak manusia? Ya jelas aja karena memang organisasi hubungannya dengan banyak orang, dengan banyak perilaku orang, dengan banyak karakter gitu, dengan banyak sifat, sehingga
gimana organisasi bisa menyatukan perbedaan sifat, karakter, budaya, bahkan bahasa itu hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Contohnya saja waktu saya bekerja di Pfizer Indonesia, meskipun base-nya di Amerika Serikat, tapi nggak langsung dari Jakarta itu reportnya ke New York. Jadi kami memang berjenjang sekali dari Jakarta, kami reporting ke Singapura, dari Singapura harus ke Hong Kong, dari Hong Kong baru ke Amerika. Nah, di situ diantaranya dari Hong Kong itu ada quarter head itu di Jepang. Nah, teman-teman lihat sendiri, Singapura punya culture-nya sendiri, Hong Kong punya culture-nya sendiri, Jepang punya culture-nya sendiri, meskipun sama-sama masih rumpun Asia. Nah, di teori organisasi ini kita ngebahas banget bagaimana caranya organisasi bisa bertahan, bisa menjadikan perbedaan itu satu kekuatan tersendiri. Memang terus terang buat saya pribadi, teori organisasi termasuk mata kuliah yang menarik banget gitu loh, karena banyak banget yang bisa dibahas, banyak banget problems yang sebenarnya bisa kita kulik sampai tuntas. Nah, ini baru pertemuan pertama kita. Terus terang di pertemuan pertama, seperti di kelas yang sudah-sudah, saya cuma mau cerita bahwa di kelas saya itu dapat A tuh gampang. Gampang dalam artian bukan berarti saya ngumbar nilai, tapi asal teman-teman rajin kuliah, UTS sama UAS tepat waktu, sesuai jadwal, tidak susulan, dan juga mengerjakan tugas minimal 80%, itu sudah A di tangan ya. Nah, meskipun harus hadir, tapinya saya sangat fleksibel buat teman-teman terutama yang bekerja. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi shift malam atau tiba-tiba harus dinas keluar kota, tolong kabari saya, konfirmasi minimal 1 hari sebelumnya. Syukur-syukur ada surat tugas dari kantor sehingga saya bisa masukkan teman-teman sebagai tetap hadir. Ya, ada catatan tersendiri. Tapi kalau misalnya ngasih konfirmasinya setelah jadwal selesai atau 2-3 hari sesudahnya, terus terang nggak saya anggap. Apalagi kalau misalnya cuman izinnya, siang Bu, saya mau izin nggak masuk karena ada keperluan. Nah, kalau yang kayak gitu-gitu tuh biasanya tetap meskipun udah izin saya anggap bolos, karena setiap orang juga kan punya keperluan ya teman-teman ya. Cuman bagaimana kita bisa manage waktunya 24 jam, ada kerja, ada istirahat, ada urusan keluarga, ada harus kita juga refreshing terus meskipun di masa pandemi. Nah, sekarang gimana teman-teman menyikapi hal ini? Nah, untuk selanjutnya masalah penugasan juga saya nggak terlalu ribet. Biasanya sih hanya meringkas dari YouTube yang saya share, atau teman-teman bikin video sendiri tapi khusus itu untuk ujian akhir semester. Nah, kalau untuk penugasan karena masa pandemi gini jadi agak susah pastinya kalau ketemuan, jadi semuanya tugas individu, nggak ada tugas kelompok. Dan bagi teman-teman yang UAS atau UTS-nya susulan, terus terang maksimal nggak bisa dapat nilai A, maksimal cuma dapat nilai B. Itu aja sih. Apalagi ya do's and don'ts di kelas kita ya, terusan di kelas santai aja, boleh ngobrol, boleh diskusi, boleh bercanda, cuman memang tetap pada konteksnya dan kita tetap menjaga kelas kita tetap fokus sama materi bahasan, seperti itu. Saya terus terang lebih menyukai kelas yang hidup, yang banyak sharing, daripada kelasnya diem total, tidak ada interaksi sama sekali. Jadi saya ngarepin di kelas ini kita sama-sama sharing, berbagi pengalaman saja, lalu kita bahas bersama. Dan yang perlu diingat ketika kita kuliah, terutama di kelas saya bukan tipikal yang textbook, dalam artian ketika UTS atau UAS mengeluarkan pelajaran atau soal, misalnya sebutkan teori dari ABC, jelaskan teori tentang ABC. Jadi bukan hafal-hafalan seperti waktu sekolah SD sampai SMA. Ini adalah kuliah, waktunya teman-teman belajar untuk menganalisa, memahami, dan juga memberikan uraian serta pendapat sendiri.
Jadi pastinya ujiannya bukan hafal-hafalan, bukan disuruh menyebabkan 1, 2, 3, 4, 5 di luar kepala. Karena toh ujiannya saya juga memberikannya open book. Jadi meskipun udah open book juga banyak yang terjebak tanda kutip. Jadi memang lebih banyak kepada analisa. Belajar menganalisa minimal di level dasar. Minimal bisa memberikan pendapat sendiri tentang fenomena organisasi yang terjadi. Begitu aja pembukaan dari saya. Semoga kita bisa kenalan dengan lebih baik di kelas. Silakan kontak saya, WhatsApp saya kalau misalnya ada keperluan apapun. Japri terbuka untuk teman-teman semuanya. Saya bisa membantu. Semoga sampai ketemu di kelas ini. See you soon and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.